Sehat anak-anak? Alhamdulillah. Yang penting tetap semangat di musim pandemi. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap belajar. Ini masuk semua. Ada yang tidak masuk, ya, bisa absen dulu. Karena memang kita PTM terbatas, jadi memang semuanya serba terbatas, termasuk peserta didik juga masuknya dibatasi. Tidak bisa seperti biasanya. Absen dulu ya. Oh iya Nana, sebelum saya absen itu masih terlihat sampah di sebelah kiri kanan dan bawahmu. Tolong diambil dan dibuang ke tempat sampah. Ambil sampah-sampah yang ada di bawahnya ini. Di sampahnya itu di belakang. Ahmad Wiratno, Cindy Dwi Lestari, Sakit, Ima Rizky, Lailati Satya, Livia Nisa Fitri, Rustika Imelita, Ardana, Ukut, Revita, masuk sekali, Cindy, Etik Wahyuni, jelas, Jessica Dewi, Rania. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar bersama untuk membuat surat dinas yang berupa pemberitahuan dan edaran. Surat pemberitahuan dan surat edaran. Nah, tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini yang pertama adalah memahami pengertian surat edaran. Yang kedua adalah bisa siswa dapat bisa menulis surat edaran dengan baik. Tujuan yang ketiga adalah bisa menganalisis surat edaran. Baik anak-anak, di buku itu halaman 99 itu ada surat, ya, surat pemberitahuan yang di sini dimaksud pemberitahuan adalah jenis pemberitahuan dinas dari satu instansi, yayasan, lembaga, organisasi maupun perusahaan itu membuat surat edaran yang berisi informasi tentang sesuatu yang perlu disampaikan kepada instansi, yayasan, lembaga, organisasi ataupun perusahaan yang lain, ataupun perlu diketahui oleh orang-orang secara personal. Itu edaran surat dinas itu bermacam-macam. Yang namanya surat edaran
berarti sifatnya hanya memberitahukan, tetapi isinya bisa berupa perintah. Jadi bisa pengumuman, pemberitahuan, bisa juga isinya berupa perintah. Itu adalah surat edaran. Edaran tentang apa? Bermacam-macam, disesuaikan dengan kebutuhan dari instansi, yayasan, lembaga, organisasi yang terkait. Untuk atau surat resmi yang dikeluarkan oleh siapa tadi? Yayasan, instansi, apalagi? Lembaga, ya betul, apalagi? Organisasi ataupun perusahaan. Karena surat edaran maka isinya adalah pemberitahuan, bisa juga berupa perintah secara halus. Contoh surat edaran misalnya dari instansi kelurahan. Tentang apa sekarang yang kira-kira sedang booming? Adalah tentang vaksin. Tentang pemberian vaksin COVID. Tentang pemberian vaksin COVID. Ini perlu sosialisasi, perlu pemberitahuan, perlu edaran agar masyarakat tidak gagal paham. Karena kadang-kadang kita itu orang Indonesia kelemahannya ada berita langsung dipercaya, langsung diserap, akhirnya bingung sendiri, ya kan? Ini vaksin akan dimasuki chip. Nah, tubuh kita nanti diberi chip seperti ini. Itu harus membutuhkan sosialisasi. Nah, sosialisasi ini yang kemudian bisa melalui surat diberikan kemana? Kalau di bawah kelurahan, kepada di bawahnya adalah RW atau RW. Nanti isi suratnya adalah edaran pemberian vaksin COVID-19 kepada seluruh masyarakat di wilayah kelurahan. Nanti dijelaskan ada syarat-syaratnya. Lansia usia sekian tidak boleh, anak-anak usia sekian tidak boleh, yang sudah pernah kena COVID sembuh tidak boleh, ya. Yang sakit jantung, penyakit berat tidak boleh. Itu ada nanti misalnya seperti itu edarannya, kriterianya itu ada. Berarti surat edaran bisa kita buat dengan kasus ini. Paham ya? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Paham? Oke. Sekarang kita akan mencoba menulis surat edaran dengan baik. Seperti surat-surat dinas yang lainnya, surat edaran itu diawali dengan surat edaran ini karena masuk surat dinas, diawali dengan apa? Yang paling atas, kepala surat. Kemudian apa lagi? Isi surat. Sebelum isi, kepala surat. Strukturnya. Ayo, tahu sinawi nomor surat. Apalagi tanggal surat. Apalagi perihal lampiran. Selalu ada lampiran apa hanya jika ada? Ya, ada. Apalagi
tenaga. Kemudian isi atau intinya. Kemudian ada lagi namanya satunya salam penutup. Oke. Kemudian sudah di atas jelas tanda tangan berikut dengan nama jelas ya. Ada tanda tangan kalau harus ada nama. Kalau stempel, cap atau stempel. Kemudian tembusan jika ada. Jadi isinya menjelaskan tentang sesuatu. Ini adalah bagian-bagian dari surat dinas yang berisi bedanya dengan surat undangan terletak di mana juga ya. Kemarin kita pelajari bedanya dengan surat undangan. Yang kemarin kita pelajari terletak di mana. Secara umum struktur surat resmi sama, surat dinas sama. Kepada di mananya? Ayo. Di mananya? Di kiri. Enggak, maksudnya perbedaannya dia ada di mananya dari struktur ini. Ini kan surat edaran, perbedaannya dengan surat undangan itu terletak di mana? Terletak di mananya? Kalau undangan sama-sama dinas, jelas terletak di kepada ininya, ya enggak? Kalau edaran ininya berisi edaran info, berisi info. Seperti tadi saya contohkan, ada vaksin, edaran pemberitahuan akan segera, mungkin masih bulan apa yang untuk memberikan sosialisasi apa, atau mungkin edaran tentang jabati, ya bersih-bersih agar tidak terjadi banjir di musim hujan, itu juga bisa. Kalau di sekolahan kita edaran apa? Ini sebentar lagi mau musim ujian kelas 12. Berarti edarannya edaran apa? Ya. Edaran mengenai informasi pelaksanaan agenda kegiatan akhir tahun pelajaran termasuk ujian. Sebentar lagi kamu akan menerima itu. Ini disampaikan kepada orang tuanya. Nah, itu edaran namanya. Edaran. Jadi sekolah. Jadi berbedanya hanya dari ini perihalnya kan sama isi. Kalau undangan isinya harus memenuhi apa saja kemarin ini. Cing diundang enggak? Bingung. Harus ada ketentuan. Hari. Apalagi acara sebelum acara banyak Sabtu, dalam satu bulan itu banyak Sabtu, dalam satu tahun juga banyak Sabtu, biar bisa tahu Sabtu yang mana, tanggal, hari, tanggal, waktu itu apa, hari, tanggal itu sudah waktu kemarin, terus tempat, terus acara. Keterangannya biasanya di musim pandemi diberi keterangan apa? Mematuhi protokol kesehatan. Ya. Kalau surat edaran berarti isinya nanti bisa berupa opsi berkenaan dengan ya instruksi dari pemerintah Republik Indonesia mengenai pemberian vaksin bagi masyarakat Indonesia, maka berikut ini kami berikan informasi atau kami berikan beberapa informasi terkait hal itu. 1. Vaksin akan diberikan
kepada seluruh masyarakat Indonesia secara bertahap. 2. Nah, itu nanti ada opsi-opsi, misalnya begitu. 2, ya. Kriteria masyarakat atau penduduk Indonesia yang bisa dan boleh memperoleh vaksinasi, yaitu, nah nanti ada keterangannya, lansia usia berapa, atau yang boleh ya tadi, berarti usia mulai berapa sampai berapa, tidak sakit. Nah ini ada. Kemudian nanti mungkin di bawahnya opsi berikutnya lagi, penduduk atau masyarakat Indonesia yang tidak boleh diberikan vaksinasi COVID-19 adalah sebagai berikut. Nanti ada opsi di bawahnya acil, yang usia lansia, misalnya sudah usia tua 50 tahun ke atas, memiliki riwayat sakit B, misalnya bawahnya lagi, memiliki riwayat sakit kronis atau sakit parah. Misalnya lagi 3, anak kecil ya di bawah usia berapa tahun, misalnya seperti itu. Ini kan menimbulkan pemahaman, jadi nggak gagal paham, disampaikan kepada masyarakat. Kemudian kriteria di bawahnya lagi, vaksin yang diberikan mulai pada bulan apa, kemudian yang pertama diberi, nanti sudah berjalan ya, TNI dulu. Setelah TNI itu kan basis pertahanan kita, TNI. Setelah itu, setelah TNI apa? Nakes, tenaga kesehatan. Itu kan paling depan itu menangani masalah orang-orang sakit yang ada di rumah sakit. Tuh didulukan. Ini disampaikan, diedarkan, diberikan sosialisasi melalui surat nanti mungkin bla 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 apa saja, atau cukup itu sementara. Yang signifikan memberi informasi yang lebih detail akan diberikan selanjutnya di lain, misalnya itu, atau demikian, cukup itu aja. Demikian yang bisa saya sampaikan atas perhatiannya untuk kita sehat bersama. Tolong dihapus, kita akan latihan membuat surat edaran. Coba kamu amati, kemudian yang saya sampaikan tadi ya, kalau ada kesulitan nanti ditanyakan. Kita akan berlatih membuat surat edaran. Isinya terserah yang kamu menguasai materinya, ya. Besok kita akan ketemu pada kesempatan yang lain. Hari apa saya? Oke, kita ketemu pada pertemuan yang akan datang. Jadi nanti dikasih garis tepi, bisa browsing, bisa lihat di buku tentang surat edaran, ya. Yang sederhana saja, yang materinya bisa kamu kuasai, bisa disampaikan. Boleh dari instansi pemerintah, boleh dari organisasi Muhammadiyah misalnya, ya. Bagaimana penerapan di persyarikatan, boleh SMK misalnya membuat surat edaran tentang tadi, informasi tentang ujian dan lain-lain, ya, sampai pelepasan. Kemudian boleh juga dari kelurahan atau dari masjid mungkin, ya, terkait dengan itu dan sebagainya. Mungkin dari kegiatan sosial untuk banjir, ya. Bagaimana kemarin kamu mungkin kan mendapatkan edaran dari AMM, Angkatan Muda Muhammadiyah Brondong, kan,
Kemudian edaran itu diteruskan dan ditindaklanjuti. Edarannya bagaimana? Mengacu kepada instruksi pimpinan pusat Muhammadiyah agar kita menggalang dana, nanti dikumpulkan lewat apa? Lazismu. Dikumpulkan lewat lazismu. Teknisnya bagaimana? Untuk anak IPM SMK di pos ini. Untuk anak MTS door to door dari rumah ke rumah. Untuk IPM, untuk Nasihatul Aisyah menyediakan konsumsi. Nah, itu dibagi nanti. Untuk Ibu Aisyah mungkin nanti pakaian bekas, layak pakai, pakaian yang masih layak pakai. Kemudian juga bapak-bapak sembako, kan nanti itu bisa kamu. Menurut kamu yang enjoy yang mana? Membuat surat edaran itu. Yang penting kamu menguasai materinya, ya. Paham ya anak ya? Oke. Anak-anak, demikian materi kita hari ini mencakup dua ini ya, memahami sama menulis surat edaran. Cuma karena waktu kita terbatas, akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Ada yang ditanyakan? Ya, Mbak Bila, silakan. Surat undangan itu kepada itu buat dirinya bapak atau ibu atau wali murid. Kalau untuk sekolah. Oh, jadi begini, surat undangan edaran itu kan ada yang dituju. Yang dituju itu siapa? Kalau dari SMK, edaran tentang penjelasan kegiatan seputar akhir tahun, berarti kepadanya kepada wali murid. Kalau seperti tadi dari kelurahan, saya contohkan tadi sudah dihapus tadi, dari kelurahan edaran tentang info-info di kelurahan Brondong, berarti dari lurah kan nggak mungkin langsung ke masyarakat, edarannya kepada yang di bawahnya, RW, tahu. Ya, kalau masjid yang membuat surat edaran, misalnya di musim pandemi ini, dan ada yang banyak di masjid umum, ke masjid harus dalam keadaan sehat. Kan ada edaran itu, apalagi jika sakit lebih utama sholat di rumah, menggunakan masker, masuk masjid jangan lupa cuci tangan. Ya mesti buang buat cuci tangan yo, kudu cuci tangan. Maksudnya itu prokes itu dilalui. Ya, paham ya? Hanya itu berarti kepadanya kepada siapa kalau begitu itu? Jamaah, kepada jamaah Masjid Al-Munawwarah Brondong dalam rangka mematuhi dan menjaga kesehatan kita semua. Nah, itu bla 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 bla. Maka diharapkan kepada jamaah untuk melaksanakan 1, 2, 3. Tadi sudah saya sampaikan berupa opsi-opsi. Paham ya Dila ya? Yang lain ada yang bertanya? Paham ya? Oke, terima kasih. Kalau begitu saya akhiri sampai di sini. Silakan dipelajari di rumah. Tugasnya tadi dikerjakan untuk membuat 1 contoh surat edaran. Besok dibawa untuk kita lakukan analisis bersama. Paham ya Nak ya? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi